Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan satu topik lagi mengenai statistik terkait dengan library atau paket SEM-in-R ya. SEM-in-R untuk kita gunakan dalam melakukan analisis PLSM. Paket sini sebenarnya cukup lengkap. Kita akan eksplorasi satu fungsi yang juga sering digunakan dalam proses penelitian ya, yaitu moderasi. Kita akan lihat contoh langsung ya. Nanti teman-teman bisa ikutin dan bisa langsung coba juga nih. Oke, ya, ini adalah tampilannya R kita di positron. Saya akan masih menggunakan positron. Kita sudah buka satu folder ya, seperti biasa. Teman-teman kalau mau buka folder yang sudah kita pakai ya, tinggal langsung open saja foldernya. Ini foldernya sudah ada di sini. Nah, sudah ada file IPYNB yang saya beri nama SEM-in-R Moderation ya. Nanti teman-teman bisa download langsung di link GitHub di bawah ya. File ini saya siapkan untuk kita uji coba. Sebelumnya kita sudah menggunakan SEM-in-R untuk analisis PLSM ya. Nah, ini PLSM langkah-langkahnya sama sebenarnya, hanya nanti akan ada tambahan di proses pengembangan model saja untuk menguji moderasinya. Kita langsung saja lihat ya. Nah, untuk tutorial ini saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama tentu adalah buku dari Joseph F. Hare dan kawan-kawan yang berjudul Partial Least Squares Structural Equation Modeling PLSM Using R. Ya, ini bukunya open access, teman-teman bisa download langsung, linknya sudah ada saya sertakan di reference ya. Di reference ini ada beberapa reference, teman-teman boleh akses reference penting ini ya, akan kita gunakan dalam tutorial ini. Oke, jadi selain bukunya Hare et al. Ini ada juga beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu tentu pertama adalah package ya. Ini adalah package SEM-in-R, websitenya di rproject.org ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sini. Dan juga ada satu file yang penting, ini khusus untuk SEM-in-R, khususnya terkait dengan interaction term function ya, function interaction term. Ini yang akan kita gunakan dalam proses moderasi. Di sini ada contoh juga yang diberikan dalam file ini. File ini akses linknya juga sudah ada, saya letakkan di reference kita di file IPYNB kita. Nah, jadi untuk video saya terdahulu untuk SEM-in-R sebenarnya sudah ada yang untuk melakukan analisis PLSM basic ya. Kita akan menggunakan kasus yang sama. Artinya data yang akan kita gunakan adalah file yang sama. Nanti teman-teman bisa langsung download juga filenya di link bawah ini ya. Ini filenya sama, ada model basicnya seperti ini. Nah, kita akan modif model kita menjadi seperti ini ya. Jadi ada 4 variabel pertama dan 2 variabel yang akan kita uji sebagai moderasi, yaitu SC dan CSOR ya. Nah, untuk melihat bagaimana moderasi 2 variabel ini pada CUSA dan CUSL ya. Kita langsung saja, ini adalah filenya. Langkah-langkahnya seperti biasa, saya rasa ini sudah sama ya. Teman-teman nanti bisa langsung coba jalankan juga. Kalau paket SEM-in-R-nya sudah ada, maka kita tidak perlu jalankan baris ini. Nah, kita langsung jalankan, panggil library-nya SEM-in-R ya. Oke, ini sudah jalan. Kemudian kita akses data kita, corporate reputation data seperti biasa sama. Kemudian, nah di sini kita akan lihat model yang akan kita bangun. Kita lihat tadi bahwa untuk model kita, gambarnya seperti ini ya. Jadi model ini pertama sama dengan tutorial kita yang sebelumnya. Kita tinggal tambahkan 2 variabel moderasi ini dalam model kita. Sehingga di sini ada kita buat ya, yaitu CSOR ya dan SC. Nah, ini 2 variabel baru yang kita akses dari data kita. Saya di sini menggunakan CSOR global saja ya. Nah, teman-teman bisa tinggal pakai. Nah, kemudian yang penting seperti saya sampaikan tadi, yaitu proses membangun konstruk moderasi SC dan CSOR pada CUSA ya. Kita buat model seperti ini template-nya sudah ada, teman-teman tinggal pakai saja. Ini menggunakan referensi yang sudah saya sebutkan di depan tadi ya. Oke. Nah, ini adalah kita jalankan dulu ya proses membangun measurement modelnya. Ya, ini sudah. Kemudian struktural modelnya seperti biasa. Yang penting teman-teman perhatikan di sini adalah ini adalah satu konstruk atau variabel, kita anggap sebagai variabel, yaitu yang menunjukkan proses moderasi CSOR ke hubungan CUSA dan CUSL. Yang ini adalah konstruk yang menunjukkan proses moderasi SC ya untuk hubungan CUSA ke CUSL. Ya, saya rasa ini cukup jelas ya. Dan 2 variabel ini juga perlu kita sertakan dalam path jalur yang ini. Kita jalankan saja. Oke, kemudian kita estimate PLS seperti biasa untuk membangun model PLS-nya. Kemudian kita cek summary-nya. Ya, ini summary-nya sudah keluar semua. Untuk kriteria-kriteria ini teman-teman bisa lihat video tutorial sebelumnya ya. Kita langsung lakukan saja bootstrap ya. Oke. Seperti biasa saya menggunakan nboot-nya 1000 standar saja.
Oke, sekitar beberapa belas detik biasanya kalau saya uji coba selama ini. Oh, sepertinya ini agak panjang karena ya 20 detik. Ya. Oke, setelah itu kita langsung cek di sini ya. Prosesnya kita jalankan. Ya, kemudian kita jalankan lagi untuk melihat bootstrap pad. Nah, ini menjadi dasar kita untuk mengambil kesimpulan. Kita teman-teman bisa lihat ya, untuk CUSA *CSOR ke CUSL ini ya, kita lihat bahwa nilai untuk CI, confidence interval, antara min 0,070 sampai 0,109. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa CSOR tidak menjadi moderator yang signifikan hubungan CUSA ke CUSL. Ini penting ya. Nah, kemudian kita cek dari CUSA *SC ke CUSL, ya, kita lihat untuk confidence intervalnya di sini nilainya adalah min 0,183 ke min 0,001. Nah, dari sini kita lihat tidak ada nilai 0 di antara dua nilai CI ini ya, sehingga dapat kita simpulkan SC ini menjadi satu variabel moderator yang signifikan pengaruh CUSA ke CUSL ya. Sini ya, kita bisa buat di sini. Oh, sorry, ini keterangannya salah. Moderator ya, menjadi moderator ya yang signifikan. Baik, kemudian kita cek lagi untuk melihat bagaimana sebenarnya dampak dari moderator SC ya. Kita gunakan simple slope analysis ya, dari bukunya Hare et al. Ada dijelaskan di sana. Kita jalankan perintah ini ya. Nah, dari sini terlihat grafiknya langsung, teman-teman bisa pakai. Ini grafik juga bisa di copy ya kalau teman-teman mau buat laporan. Nah, di sini ada penjelasannya, teman-teman bisa baca. Intinya adalah semakin tinggi rata-rata SC itu memberikan dampak moderasi yang lebih rendah pada pengaruh CUSA ke CUSL ya, gitu ya. Artinya hubungan antara CUSA CUSL positif untuk ketiga garis tersebut yang ditunjukkan oleh kemiringan garis yang positif, karena kemiringan garisnya ke arah sebelah kanan ya, itu gradiennya positif. Dengan demikian, tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi berkaitan dengan tingkat loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Nah, tetapi karena efek moderasinya negatif, ya, pada tingkat SC yang tinggi, ya, moderasi yang negatif itu dapat dilihat dari nilai T-nya yang bernilai negatif ya. Teman-teman nanti bisa cek. Pada tingkat SC yang tinggi, pengaruh CUSA terhadap CUSL menjadi lebih lemah. Nah, ini ya. Sedangkan pada tingkat SC yang rendah, pengaruh CUSA terhadap CUSL menjadi lebih kuat. Nah, ini adalah bagaimana SC memberikan dampak moderasi pada hubungan CUSA ke CUSL. Ya, bisa diartikan kalau bahasa manajerialnya seperti ini. Semakin tinggi biaya pengalihan, ya, switching cost, semakin lemah hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Iya, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Setelah analisis ini selesai, kita bisa membuat gambar dari model yang sudah kita jalankan ya. Kita jalankan saja baris perintah ini, teman-teman, untuk memanggil beberapa library diagrammer SVG, RSVG ya. Ini teman-teman bisa gunakan. Nah, di sini terlihat gambar model sudah tersimpan di folder dengan nama bootstrap model. Kita bisa buka saja ya di folder kita untuk gambar ini. Nah, ini dia gambarnya ada di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini dia gambar hasil bootstrap dari model kita. Ada beberapa variabel yang muncul di sini, yaitu yang menunjukkan bagaimana peran CSOR dan SC sebagai moderasi pada model ini. Baik, saya rasa ini tutorialnya, teman-teman. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana membangun model fungsi moderasi pada sebuah model PLS SEM. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.